A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Il-Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar lagi tentang bagaimana sih ya, upaya-upaya ya yang bisa kita lakukan di dalam mewujudkan atau melahirkan ya anak-anak yang soleh. Anak yang soleh ini ya kalau berhasil kita lahirkan, kita wujudkan ya dari keluarga kita, dari diri kita, maka ini adalah aset besar ya. Karena dengan adanya anak-anak yang soleh ya di keluarga kita, ya dari anak kita itu menjadi anak yang soleh, besar harapan ketika kita meninggalkan alam dunia menghadap Allah adalah ya kebaikan-kebaikan yang tidak putus yang kita dapatkan dari anak kita, yaitu apa? Doanya dia. Ya, anak kita soleh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang tua saya, ya sayangi dia sebagaimana dia mengasihi saya waktu kecil. Kita sudah di akhirat nih, gitu ya. Maka insya Allah ya kebaikan doa anak itu ya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu ya akan dikabulkan Allah harapannya gitu kan. Diampuninya dosa kita, ya setiap dia berdoa begitu diampuni dosa kita. Ditambah lagi sayangnya Allah kepada kita itu kan. Nah, ini adalah ya, satu hal yang ya, tidak boleh kita lewatkan ya, dan ini jadi motivasi besar ya dalam mewujudkan, dalam melahirkan generasi yang soleh ya di dalam keluarga kita. Ya, tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti ya di yaumul mahsyar ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini ya masih dalam konteks pembahasan pendidikan seks ya bagi anak-anak kita ya, terkait dengan etika memandang. Mata ini kan sumber dari lahirnya ya, perbuatan dosa besar yaitu zina. Maka kemudian kita harus mematuhi apa yang Allah perintahkan supaya kita menjaga pandangan, ya, pandangan mata. Ya, dalam surah An-Nur ya. Nah, salah satunya adalah ya, yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirullah di dalam kitabnya ini, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Adanya ya, aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan pengobatan dalam dalam hal antara laki dan perempuan ya. Jadi saya Dr. Abdullah Nasirullah yang memberikan penjelasan juga ya bagaimana kalau misalnya bagaimanakah etika ya pandangan mata dalam konteks pengobatan. Beliau kemudian memberikan penjelasan ya. Di mana ya kata beliau seorang dokter laki-laki boleh melihat pasien yang perempuan yang bukan mahramnya pada bagian-bagian yang akan diobati. Gitu ya. Jadi boleh ya seorang dokter laki-laki melihat pasien perempuan yang bukan mahramnya pada bagian-bagian yang akan diobati. Hal ini jadi jangan sampai risih juga itu ya. Udah nggak ada dokter perempuan misalnya ya di tempat kita gitu kan, adanya dokter laki-laki. Maka kaum muslimah juga jangan kemudian memilih biar aja deh sakit, nggak bisa ini. Tapi tetaplah berobat kepada dokter itu karena ada ya rukhsah ya keringanan dalam hal masalah pandangan ya
antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pengobatan. Jadi dibolehkan laki-laki melihat, ya, dokter laki-laki melihat pasien perempuan yang bukan mahramnya pada bagian-bagian yang akan diobati. Berdasarkan hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, istri Rasulullah SAW, bahwa ia meminta izin kepada Rasulullah untuk dibekam. Maka beliau memerintahkan Abu Thayyibah untuk membekamnya. Kan kalau bicara bekam misalnya punggung, ya, yang sering bekam itu kan punggung, ya. Itu berarti kan tersingkap area itu gitu, ya, ya, area punggungnya. Ya, kalau memang itu solusinya, atau bagian kepala itu kan ada tuh bekam kepalanya atau leher ini, ya, dibekam, ya, spesial itu di leher. Kemudian ada sebagian di kepala, ada juga yang di punggung, gitu, ya. Bekam-bekam itu berarti kan nggak mungkin ya dibekam tuh pakai kain, ya, dibekam ya pakai, ya dibuka kainnya gitu kan, kulit ya harus alat bekamnya ketemu kulitnya gitu. Nah, maka dalam hal ini ya dalil jelas gitu kan bahwa dibolehkan, ya, dokter laki-laki melihat bagian yang akan diobati dari pasien perempuannya. Nah, tapi itu tadi ya, demi menjaga kemaslahatan, ya, kaum muslimah, ya bagus, ya harus kita perjuangkan dulu. Ada nggak nih, ya, kalau bicara pengobatan tradisional, ya, kalau bekam ya yang perempuan, ya, yang juru bekamnya. Ya, kalau pengobatan alternatif, ya kalau bisa ada yang perempuan, ya yang perempuan kita cari gitu kan. Tapi ternyata yang ada cuma laki-laki nih, nggak ada lagi, ya, yang bisa mengobati, punya kepakaran mengobati penyakit, ya, yang kita derita cuma dokter laki-laki. Ya sudah, datang saja, ya, karena pada dasarnya ada rukhsah tadi keringan bahwa dokter boleh melihat bagian tubuh dari pasien yang perempuan, ya, yang bukan mahramnya untuk kemudian diobati. Maka dokter laki-laki boleh mengobati perempuan, ya, mengobati pasien perempuan dengan syarat. Nah, ini juga harus dipahami apa syaratnya. Ya. Yang pertama kata saya Dr. Abdullah Nasyulwan adalah dokter tersebut seseorang yang bertakwa, amanah, adil dan memiliki spesialisasi dan keilmuan, ya, dalam hal pengobatan. Ya, memang terbukti lah dia dokter, ya, memang wilayah dia untuk pengobatan itu, dan kemudian, ya, dalam sepengetahuan kita itu, ya, ya, dokternya ini, ya, ketakwaannya terjaga, keamanahannya terjaga, keadilannya terjaga. Untuk apa? Ya, menghindari pelecehan seksual kan begitu, ya. Ya takutnya siapa tahu kan dokternya genit gitu, ya, pasiennya perempuan, ya, dengan alasan, ya, berkedok pengobatan ternyata malah, ya, melecehkan pasien. Itu kan tidak boleh terjadi. Yang kedua, dokter hanya boleh membuka bagian tubuh perempuan yang akan diobati saja. Saya penyakitnya, ya, ada di bagian perut, ya sudah, yang dibuka perutnya, jangan semua baju dibuka, ya, jangan dada yang diperlihatkan juga. Kalau bagian punggung, ya sudah, bagian punggung saja yang disibak begitu, ya, bajunya, ya, jangan sampai ke bawah-bawah. Nah, makanya dalam hal ini para perempuan, ya, ketika akan berobat, ya, ya, ke dokter, akan datang ke dokter, ya, sekiranya punya asumsi nih nanti akan dicek misalnya bagian perut, ya sudah disiapkan baju yang kira-kira bisa, ya, menjaga aurat yang lainnya, atau di bagian punggung, ya, ya, pakailah baju yang kira-kira kemudian bisa menjaga aurat bagian lain, ya, jangan sampai kemudian kalau pakai baju kurung gitu, ya, kalau pakai baju kurung itu ditarik semua ke atas kan susah. Saya ingat banget dulu, ya, waktu vaksin itu kan, ya, memang harus dibuka tuh bagian sini, gitu kan, untuk menyuntikkan vaksin itu. Kalau yang nggak punya persiapan, dia ngebukanya dari sini begitu. Kadang semua baju itu kebuka kan. Ada jenis baju yang memang tidak bisa dibuka sedikit, kancingnya nongol. Gitu. Bagian ininya bisa dikebawahkan. Nah, makanya harus paham juga, ya, kaum wanita, ya. Kalau sekiranya nanti dokter nyuntik di sini, nanti cara bukanya gimana untuk kemudian tetap bisa menjaga aurat bagian tubuh yang lain. Nah, kalau dia nanti suntik di bagian bokong begitu, ya, nah, gimana caranya kemudian,
yang lainnya tidak tampak. Saya waktu itu pernah sakit apa, disuntik tipes kalau nggak salah. Udah demam tinggi banget, akhirnya diputuskan untuk diinjek. Diinjeknya di bagian bokong. Ya dibuka lah. Gitu. Kalau laki-laki kan. Nah kalau perempuan gimana ini tadi? Nah ini juga harus dipahami. Banyak ya, ada penyakit ambeien kan harus dioperasi. Kalau perempuan sesar, kadang-kadang dokter yang laki-laki. Itu kan bagian yang mau disesar nggak mungkin ditutupin baju kan, harus dibuka. Nah ini yang kemudian kata saya Dr. Abdullah Nasution, bahwa dokter mendapatkan rukhsah boleh melihat ya bagian tubuh si pasien yang bukan mahram pada bagian yang akan diobati. Kemudian yang ketiga, ketika tidak ada dokter spesialis perempuan yang bisa menggantikan dokter laki-laki, ya sebisa mungkin kita utamakan dokter perempuan dulu. Bagi yang perempuan, ya. Bagi yang laki-laki datangnya ke dokter laki-laki lah, gitu ya. Diusahakan, nggak ada BKNG yang bagus. Ada nih dokter laki-laki, dokter perempuan, tapi ternyata bagi saya yang bagus itu yang nyaman ke saya, yang kerasa ya pengobatannya, ya dokter perempuan. Nah, mau ngomong apa? Ya udah, itu adalah bagian dari rukhsah juga itu kan. Ya, kalau sama-sama hebat ya sama-sama bagus ya ke dokter laki-laki lah. Yang laki-laki, yang perempuan pergilah ke dokter perempuan. Nah, gitu. Ini seharusnya menjadi motivasi juga bagi anak-anak kita atau bagi kita untuk mendorong anak-anak kita terjun di dunia profesi yang dimana perempuan belum banyak di situ. Padahal konsumennya, penggunanya adalah perempuan yang banyak. Nah, ini bagian dari jihad fisabilillah juga. Itu dia misalnya dokter kandungan ya. Ya sebisa mungkin ya harus ada dokter ya perempuan ya. Anak kita semangati anak ya belajar kedokteran biar jadi dokter spesialis kandungan. Karena di negeri kita ini, di tempat kita dokter kandungan banyak kan laki-laki ya, perempuan dikit gitu. Nah, kita push anak-anak kita biar mereka kemudian menjadi bagian dari mereka yang berkontribusi ya buat kemaslahatan bangsanya sendiri. Ya. Kemudian yang keempat ya, kegiatan pemeriksaan dan pengobatan dilakukan dengan ditemani mahram ya, atau suami atau perempuan yang lain yang bisa dipercaya seperti ibunya atau saudara perempuannya atau tetangga perempuannya. Ya, jadi kalau bicara ya ajaran Islam ya kalau udah berdua-duaan nggak boleh kan, ya, maka sebisa mungkin ya, minta izin kepada dokter. Demi menghindari kita berdua-duaan, saya minta izin ya, dalam tindakan medis. Ini ada orang tua saya atau suami saya atau saudara saya untuk kemudian ada di sini, yang menemani kita. Jadi nggak berdua, tapi bertiga. Itu ya. Dan dokter jangan tersinggung lah ya. Kalau ada pasien ngomong begitu, dok maaf dok ini saya nggak bisa. Kalau cuma kita berdua doang di ruangan ini bisa nggak dokter yang saya izin bawa siapa gitu kan ke dalam ruangan. Jangan marah-marah ya dokternya. Alah ibu ini mau sembuh nggak? Jangan begitu. Ya, hak pasien juga harus dihargai. Ya pasien juga kalau nggak nyaman dibilanglah baik-baik ya, jangan kemudian bertindak sepihak begitu kan, memaksa ya tanpa memberikan penjelasan. Ya. Itu nggak boleh. Harus bijak juga lah gitu. Semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang keenam, ya, yang kelima ya, yang harus kita ketahui dalam konteks pengobatan tadi ya, memandang, melihat dengan tujuan mengobati ya, adalah dokter yang mengobati bukan seorang non muslim ya, ketika masih ada dokter yang muslim. Karena kan orang yang bukan Islam tidak paham ya aturan-aturan pergaulan antara laki dan perempuan. Khawatirnya dia merasa biasa ya, main peluk aja gitu kan, selesai peluk, padahal kan Islam membatasi itu, tidak boleh ya. Maka kemudian sebisa mungkin kita cari dokter yang muslim juga. Sekarang banyak lah ya, di Indonesia juga banyak insyaallah dokter-dokter perempuan. Di negara-negara lain juga sudah mulai banyak ya populasi dokter perempuan. Ya, tujuannya itu sih lebih kepada agar kemudian kita bisa menjaga ya, agar tidak terjadi fitnah ya di antara kita. Nah, ketika syarat-syarat itu ya yang saya sebutkan tadi
dipenuhi, maka dokter laki-laki boleh melihat dan menyentuh bagian tubuh yang menjadi aurat bagi perempuan. Sebab Islam adalah agama yang menghilangkan kesulitan bagi manusia dan memberikan maslahat dan kemudahan bagi mereka. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Di dalam surah Al-Baqarah ditegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Jadi agama ini jangan dibikin susah, tapi juga jangan digampang-gampangin. Ikut saja ketetapan, kejelasan yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Maka insya Allah kalau begitu kita bisa menjaga diri kita dari kemungkinan melakukan kemaksiatan dan dosa yang bersumber dari masalah pandangan. Demikian sahabat Idri, mudah-mudahan bermanfaat, yang mendatangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kedapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.